Jadi kejadiannya adalah pukul 7 pagi, di mana ada laporan dari salah satu kapolsek kami, yaitu Kapolsek Rakocini di HT, yang melaporkan bahwa dan di situ lalu mencegat orang-orang yang jalan. Kami juga agak seperti ini bersama dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan kronologis tertembaknya pemuda bernama Bertrand Eka Prasetyo, 18 tahun, di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bertrand meninggal dunia usai tertembak senjata yang digenggam perwira polisi berinisial N saat mengubarkan aksi tembak-tembakan pemuda di badan jalan pada Minggu 1 Maret 2026. Untuk selengkapnya pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Timur dengan rekan Muslimin Emba. Silakan untuk laporan Anda. Peristiwa tertembaknya seorang pemuda 18 tahun bernama Bertrand pada Minggu 1 Maret 2026 di Jalan Tudopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ini terus didalami oleh Polrestabes Makassar dan juga Bitpropam Polda Sulsel. Saat ini polisi yang diduga memegang pistol dan tanpa sengaja menembak ataupun mengenai korban Bertrand saat mengamankan ataupun membubarkan aksi perang-perang di jalan, yaitu IPTU-N, saat ini sudah diamankan oleh Propam Polda Sulsel, begitu juga dengan senjata yang digunakan. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan peristiwa ini bermula saat IPTU-N mendapat laporan melalui Handitelki ataupun HT dari Kapolsek Rapocini saat itu di pagi hari, di mana melalui radio HT itu dikabarkan bahwa terjadi aksi tawuran di Jalan Todopuli. IPTU-N yang hendak kembali ke rumah saat itu pun menyempatkan diri mendatangi lokasi seorang diri menggunakan mobil, dan setibanya di lokasi IPTU-N mendapati ada keributan di badan jalan dan seketika itu melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan para pelaku yang terlibat keributan. Saat itu seorang pemuda sempat diamankan IPTU-N yang kemudian disebutkan Kapolres tanpa sengaja letupan dari pistol yang digenggam IPTU-N kembali meletup dan mengenai bagian belakang dari korban bernama Bertrand. Saat melihat Bertrand ini terkena begitu, IPTU-N lalu membawa korban ke RS Grestelina untuk mendapatkan pertolongan medis, dan selang beberapa saat korban dibawa ke RS Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Namun setibanya di RS Bayangkara korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Selain pemeriksaan lebih lanjut terhadap IPTU-N, Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana juga menegaskan dalam kasus ini IPTU-N sudah ditetapkan tersangka dan pihaknya berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan dan proporsional begitu, dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada siapapun yang ingin mengupdate terkait kasus tersebut. Jadi kejadiannya adalah pukul 7 pagi, di mana ada laporan dari salah satu kapolsek kami, yaitu Kapolsek Rakocini di HT, yang melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang bermain senapan omega, dan di situ lalu mencegat orang-orang yang jalan, ya, lalu mendorong orang jalan, juga melukai orang yang jalan di situ, sehingga menendang, ya. Jadi tindakan-tindakan ini sangat meresahkan warga masyarakat. Nah, setelah itu salah satu anggota kami, IPTU-N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP bertepatan dengan
seorang anak muda ya atas nama Betran itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu itu turun dari mobil langsung melakukan penangkapan ya, megang pelaku begitu ya dengan Betran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Betran tadi. Kemudian Betran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu-N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu Betran kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang di lapangan ya. Dibawa ke rumah sakit Kristalina. Pada waktu itu dilakukan tindakan awal, namun karena memang ya tidak cukup alat yang digunakan sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dan ketika sudah di rumah sakit Bayangkara, ini ternyata Betran almarhum sudah meninggal dunia. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah pada waktu itu langsung melakukan pengamanan ya terhadap Ibtu-N ya, langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu juga dan mengamankan senjatanya. Langsung juga Kasat Reskrim juga Kabid Propam, Kasih Propam itu melakukan olah TKP di tempat. Dan untuk jenazah sendiri sementara waktu itu menunggu otopsi ya, karena waktu itu sedang ada otopsi salah satu korban juga. Menunggu otopsi, kami melakukan olah TKP dan penyidikan langsung dimulai pada saat itu juga. Dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya sudah kami naikkan sidik perkaranya, dan yang bersangkutan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu saja dari